Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa lagi dengan saya. Di saat ini saya mau menyaksikan firman Tuhan kepada saudara sekalian, bahwa jangan jemu-jemu kita untuk mendengar akan apa kata firman dalam Alkitab. Kita pasti tahu tidak semua orang Kristen rajin membaca Alkitab. Ada juga yang sama sekali tidak peduli dengan firman Tuhan atau Alkitab. Yang penting saya Kristen, percaya Tuhan Yesus sudah selamat. Belum tentu saudaraku. Kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh mengejar keselamatan itu. Waspadalah terhadap kepalsuan rohani. Dalam Matius 27 ayat 3 sampai dengan 10, dengan perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ada pepatah yang mengatakan berbuat salah adalah manusiawi. Ada kesalahan yang konsekuensinya ringan, ada juga yang berat. Tetapi ada satu kesalahan yang tidak ada obatnya, yaitu menolak Kristus, karena dampaknya fatal saudaraku. Oleh sebab itu sangat penting untuk menguji apakah kita adalah benar-benar anak Tuhan Yesus. Jangan sampai kita merasa sudah menjadi anak Tuhan, tetapi sebenarnya belum saudaraku. Kita mau belajar dari kesalahan. Kita mau belajar dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak sama dengan Yudas. Namun identik Yudas sebenarnya sangat dekat dengan kita. Yudas selama 3 tahun lebih mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana, melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan mendengar ajarannya. Tetapi Yudas rela menukar Yesus dengan 30 keping perak. Jika kita tidak mengenali Yesus benar-benar, kita akan mudah menukarnya dengan hal-hal lain yang di dunia ini. Pengenalan akan Tuhan tidak bisa kita abaikan Alkitab, karena tanpa membaca Alkitab, berdoa dan menyembah hanya kepadanya, kita bisa keliru saudaraku. Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Sejak memilihnya menjadi murid, Yesus sudah tahu Yudas bukan murid sejati. Yohanes 6 ayat 70, pikiran Yudas masih dipenuhi keduniawian. Yudas juga sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Kalau kita mau membaca juga Yohanes 12 ayat 5 sampai dengan 6, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sampai titik tertentu, keinginan daging Yudas pas dengan strategi iblis yang ingin menggagalkan misi Tuhan Yesus. Yudas hanya menyesal kesalahannya, tetapi tidak bertobat. Matius mencatat Yudas sangat menyesal karena telah melakukan kesalahan
bahkan tidak mau mengakuinya dan juga tidak minta ampun di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yudas binasa. Dalam Yohanes 17 ayat 12 kita dapat membacanya di sana, saudaraku. Sedangkan Petrus yang telah menyangkal Yesus sampai 3 kali masih diampuni, saudaraku. Tidak ada cara lain manusia untuk diampuni dosanya dan masuk ke dalam kerajaan Allah selain dilahirkan kembali. Inilah pentingnya kita menyandarkan diri pada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah darahnya membasuh dosa kita dan menjadikan kita ciptaan baru. Terima kasih saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang sudah menonton video ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dan tetap kuat di dalam iman bersama Tuhan Yesus. Amin. Salam.